Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Sharing kebenaran firman Tuhan hari ini, bukti kasih yang memberi. Matius 15 ayat 32 berkata, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Dari sini kita bisa melihat dalam Matius 15 ayat 32 betapa Tuhan Yesus itu orang yang care banget, orang yang peduli banget dengan orang-orang yang lapar, orang-orang yang hatinya Tuhan Yesus itu orang yang mengerti, karena dia waktu hidup di dunia itu memberikan contoh yang teladan buat kita. Saya lewat sharing kebenaran firman Tuhan hari ini, kita bisa mencontohkan bagaimana Tuhan mempunyai belas kasihan, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus hari-hari ini. Saya mau menyaksikan bagaimana waktu itu sekitar jam 11 siang, saya berdoa, memuji menyembah Tuhan, selesai jam 12 saat itu hari Jumat. Waktu selesai jam 12, saya mau makan siang gitu. Waktu saya keluar dari kamar, Roh Kudus bicara kepada saya, beri makan orang di jalan. Tapi waktu itu saya nggak ngeh, saya tidak menggubris, saya hanya makan aja gitu. Jadi waktu itu setelah Roh Kudus bicara, saya tetap makan. Nah waktu saya makan, Roh Kudus bicara kembali, saya harus memberi makan orang di jalan gitu. Nah saya pribadi nggak pernah memberi makan orang di jalan. Dulu saya pernah, tapi mengikut-ikut teman seperti itu. Nah waktu Roh Kudus berbicara, sebelum hari itu berbicara, 2 minggu sebelum Roh Kudus berbicara itu, saya melihat tayangan di TV itu, tayangan itu ada acara bagaimana seseorang yang memberikan hadiah ke rumah orang-orang yang nggak mampu, uang kaget seperti itu. Saya nggak tahu, lupa judulnya seperti itu. Yang pasti dia memberikan uang kaget kepada orang yang nggak mampu ini. Saya kaget sekali waktu itu bahwa orang ini dikatakan sudah nggak makan 3 hari. Lalu waktu nonton itu saya kaget, di hati saya berkata seperti ini, masa iya sih hari gini di Jakarta lagi ada orang yang gak makan gitu. Saat itu waktu saya menonton sebelum Roh Kudus bicara. Jadi waktu saya menonton itu seizin Tuhan. Nah 2 minggu ke depannya waktu Roh Kudus bilang beri makan orang di jalan, lalu saya berbicara kepada suami saya. Dan saya tanya artinya apa ya, kamu kasih makan orang di jalan seperti itu. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari itu uang saya tuh tinggal 400.000 gitu. Bahkan itu pun baru dapat duit 400.000 gitu. Dan Tuhan bilang kasih semua untuk kasih makan orang di jalan. Saya ingat banget bulan 4 2020 waktu ada pandemi ini. Lalu saya taat. Nah waktu saya rencana memberi makan itu, saya punya ide menelpon beberapa kawan dekat saya. Maksud saya tuh patungan kita gitu. Ada beberapa donatur. Nah di tengah-tengah saya menelpon kawan saya pertama. Saya menelpon ada seorang kawan saya yang saya bilang gitu, Roh Kudus bicara kepada saya untuk saya memberi makan orang di jalan saat itu. Dan anehnya, yang ajaibnya, amazing banget itu, kawan saya di tengah-tengah saya cerita apa yang saya dapat tadi waktu saya berdoa, tiba-tiba waktu saya makan, dia ngomong begini kepada saya, stop Era, saya sudah tahu, tadi malam Tuhan udah kasih mimpi sama saya bahwa kamu akan menelpon saya minta bantuan. Dia bilang saya melihat saya membagi-bagi makan, dan dia bilang saya telepon dia gitu. Artinya ada konfirmasi waktu Tuhan bicara kepada saya. Singkat cerita, kita berbagi makanan di jalan. Saya bersama dengan rekan saya yang tadinya 4 orang jadi bertambah 5 orang, berlanjut terus hingga hari ini. Dan di situ saya melihat ada suatu sukacita, ada suatu kebanggaan, saya lihat suatu kehormatan Tuhan suruh saya untuk memberi makan orang di jalan. Karena waktu saya memberi makan orang di jalan itu, saya berdoa terlebih dahulu. Saya berkata gini, Tuhan, saya maunya memberi makan itu tidak meninju angin ya Tuhan, tapi saya mau itu harus benar-benar orang yang Tuhan tunjuk untuk saya beri makan. Dan saat itu suami saya kan kenal dengan jemaat di tempat kami beribadah. Selalu saya berencana gini, nanti kamu yang tunjukin saya jalan ya, di mana kita akan memberi seperti itu. Dan di pagi hari waktu rencana kita itu memberi jemaat kita gitu.
Tapi waktu saya belanja pagi, saya masak sendiri. Saya ngumpulin donatur teman saya, tapi saya yang masak. Saya bergairah sekali, saya senang banget gitu. Nah, waktu di tengah-tengah saya masak, saya bicara, Roh Kudus, nanti tunjukin ya tempat-tempat orang-orang yang memang Tuhan tunjuk untuk saya beri makan, untuk saya doakan gitu. Singkat cerita, waktu saya ke pasar, karena belanjaannya itu banyak ya, itu saya naik beca gitu. Waktu saya naik beca, saya ngobrol sama tukang beca. Saya bilang, Pak, karena pandemi ini, apa Bapak omsetnya berkurang? Oh jauh Bu, berkurang. Tukang beca ini berkata seperti itu. Dan saat itu juga Roh Kudus bicara kepada saya, kamu kasihnya ke tukang beca yang ada di wilayah kamu. Puji Tuhan, saya senang banget. Saya dapat rema visi dari Tuhan. Dan akhirnya begitu saya masakan, saya memberinya ke tukang beca, karena itu yang Tuhan suruh, saya ke tukang beca. Dan saya melihat di situ betapa orang yang menerima makanan hanya satu box aja itu senangnya minta ampun. Dia berdoa, terima kasih ya Bu, semoga panjang umur, seperti itu. Di situ saya melihat nama Tuhan ditinggikan. Di situ saya melihat orang yang benar-benar lapar, mereka dapat makanan tuh nama Tuhan ditinggikan. Dan saya melihat banyak mujizat yang saya alami selama saya membagikan makanan itu. Bukan hanya mereka yang diberkati di jalan, yang tadinya saya tinggal uang 400.000, malahan saya yang tidak punya uang tabungan jadi punya uang tabungan hanya karena saya taat apa yang Roh Kudus perdengarkan sama saya, dan saya menjalankan penuh sukacita sekali. Nah, saya juga melihat banyak kesaksian bagaimana kawan saya yang ikut mengantar memberikan makanan di jalan, malahan dia menangis. Dia berkata begini sama saya, kok gue yang memberi orang di jalan tapi gue yang nangis gitu. Terus saya bilang itu kasih Tuhan. Dan di situ memang saya banyak melihat betapa Tuhan tuh mengasihi orang-orang yang ada di pinggir jalan, orang-orang yang mungkin kita nggak perhitungkan. Tapi saya dilihat waktu saya memberi makan itu, banyak orang yang tadi mukanya tuh muram gitu, mukanya tuh kusam gitu. Waktu diberi makan makanan satu kerdus aja, mereka tuh penuh sukacita gitu. Dan mereka memuji Tuhan, mereka berkata bahwa ya Allah tuh ngerti, seperti itu. Jadi itu suatu kesaksian juga buat kita. Betapa kita hari-hari ini memang harus peduli, harus care, bukan hanya saya dan saya, tapi kita belajar memperdulikan orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan buat kita. Betapa dikatakan tadi Tuhan, dia peduli. Dia nggak mau nyuruh anak-anak orang-orang yang mengikuti dia itu pulang, tapi dia mau memberikan makan. Karena kata Tuhan, mereka nanti lapar. Artinya Tuhan itu benar-benar peduli dan ngerti banget. Tuhan mengerti posisi mereka. Nah, disitulah saya belajar mengasihi lewat contoh yang Tuhan berikan. Waktu saya terjun di jalan, di situ saya melihat kebaikan Tuhan. Di situ saya melihat betapa Tuhan Yesus itu Allah yang mengerti. Di situ saya melihat banyak orang-orang yang hanya semangkok satu bungkus nasi aja, satu box nasi aja membuat muka yang muram menjadi sukacita. Itu ada suatu buat saya suatu kepercayaan, suatu kehormatan. Nah, saya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita yang mempunyai berkat, memberkati orang di sekeliling kita, jadi berkat di wilayah kita, menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang seiman, khususnya yang pertama. Bukan hanya itu aja, tapi saya mengambil pakaian-pakaian saya yang layak pakai, saya bagikan di jalan. Kalau ada yang butuh, saya doakan, Roh Kudus gerakin saya untuk berdoa. Saya mendoakan mereka, saya datangin mereka. Jadi ada orang-orang tersendiri, orang-orang yang khusus yang Tuhan taruh di hati saya, doakan mereka. Dan walaupun masa pandemi ini, itu saya melihat perlindungan Tuhan yang sempurna atas saya. Karena saya lupa memakai masker, pakai sarung tangan gitu. Saya berdoa buat tukang beca. Di situ saya tanya, apa Bapak mau didoakan? Dia bilang mau didoakan, malah dia tuh senang sekali waktu didoakan. Saya berdoa dalam nama Isa Al-Masih, dan mereka itu menyaksikan, melihat orang Kristen itu dari mukanya langsung berubah.
Dan di situ lewat hanya memberi, hanya mendoakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati.